Ya, puji syukur kehadirat Allah diberi kesempatan lagi untuk mengurut udara siarnya, diberi banyak nikmat. Alhamdulillah dengan semuanya kita bisa meneruskan. Ya, insya Allah amal soleh kita. Mudah-mudahan semua ini menjadi bagian dari usaha menambahkan kedekatan kepadanya. Eh, Seperti terlihat di layar, tema kita pada pagi hari ini yaitu fiqhul hayat awil ahkam, memahami pelajaran yang terkandung di dalam ayat lalu menerapkannya dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Al ayat tubayyin bidayatul qiyamah wa nihayatul hisab. Ayat ini menjelaskan awal kiamat dan akhir hisab. Fa tabda'u fi bayan taghyir ma'alimid dunya. Maka ayat ini memulai penjelasan dengan huru hara, perubahan, taghyir perubahan fenomena dunia min tasyiril jibal seperti menerbangkan gunung-gunung. Ai izalatiha min amakiniha ala wajil ardi. Artinya menghapus gunung dari tempat-tempatnya di permukaan bumi. Watasyiriha kama yusayyaru sahab, lalu diterbangkan seperti diterbangkannya awan. Kama ja'a fi ayatin ukhra, seperti diterangkan dalam ayat yang lain, wa hiya tamurru marras sahab, yaitu bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Summa takassara, berbelah. Fata'udu ilal ardi, atas terbelah jatuh ke bumi. Kama qala ta'ala wa bussatil jibalu bassa. Bussat ya dihancurkan. Gunung-gunung terangkat, terbang seperti awan, pecah sampai di atas. Fakanat haba'an mumbassa, maka bagaikan debu yang berterbangan. Wa tusbihul ardu barizah zahirah. Tanda awal kiamat berikutnya, bumi nampak. Bumi menjadi nampak dan jelas. Tak ada gunung, tak ada tetumbuhan, tak ada gedung-gedung. Rata. Itu namanya tusbihul ardu barizah zahirah. Laisa 'alaiha ma yasturuha min jabal wala syajar wala bunyan. Maksudnya di permukaannya tak ada yang menutupi. Baik gunung, pepohonan, bangunan. Wala jusat, wala apa itu? Oh, bukan la. Lijitisasi simariha. Wala bunyan lijitisasi simariha. Karena rontok semua yang ada di permukaan bumi. Wakal ijibaliha, tercabut gunung-gunungnya. Wahadmi bunyaniha, hancur
bangunannya. Oh, subhanallah. Berikutnya, summa ta'ti marhalatul hasyri. Maka berikutnya datang step periode pengumpulan. Ai al-jam ilal mauqif. Dikumpulkan ke satu tempat. Fala yutraku ahadun wa yujma'u jami'ul makhluqat fi sa'idin wahid. Tak ada satupun yang tertinggal. Semuanya dikumpulkan. Semua makhluk. Fi sa'idin wahid di satu tempat. Untuk apa? Lil hisab amama Rabb tabaraka wa ta'ala. Untuk dihisab di hadapan Allah Ta'ala. Innahum yu'raduna saffan ba'da saff. Mungkin innahum ya'riduna. Mereka datang berbaris-baris kasufufis sholah. Seperti berbaris dalam sholat. Kullu ummatin wa zumra saff. Setiap nabi satu baris bersama umatnya. Dan satu rombongan zumrah, rombongan barisan. La annahum saffun wahid. Bukan seluruhnya satu saf. Ini barisannya apa nih? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Oh, masing-masing bersama umat. Akhrajal Hafiz Abul Qasim Abdurrahman Ibnu Mandah di kitab Tauhid. Imam Hafiz Abul Qasim Abdurrahman bin Mandah menceritakan dalam suatu hadis pada kitab At-Tauhid. Dari siapa? An Muaz ibni Jabal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Nabi bersabda. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yunadi yaumal qiyamah bisautin rafi'in ghairi fadhi'. Allah Ta'ala memanggil pada hari kiamat dengan suara yang keras. Ghairi fadhi'. Apa ini fadhi'? Tidak terputus. Ya ibadi anallah. Wahai hambaku, aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan kecuali aku. Arhamur rahimin. Paling sayang dari semua yang sayang. Wa ahkamul hakimin. Paling adil dari semua hakim. Wa asra'ul hasibin. Paling cepat dari semua yang menghitung, menghisap. Itu Nabi bersabda. Berikutnya. Ya ibadi. La khaufun alaikumul yawma. Wahai hambaku. Jangan takut. Kalian pada hari ini. Wala antum tahzanun. Kalian tidak sedih. Ahtiru hujjatakum wa yassiru jawaba. Siapkan argumentasi hujjah kalian dan mudahkan semua jawaban. Fa innakum mas'uluna muhasabun. Kalian semua akan ditanya dan dihisab. Ya malaikati aqimu ibadi sufufan. Wahai malaikatku, rapikan barisan hamba-hambaku ala atrafi anamili aqdamihim lil hisab. Serata, rata, selurus ujung jari kaki mereka untuk dihisab. Jadi yang paling depan barisannya rata. Semua belakang juga rata.
Apa batasan ratanya? Ujung jarinya. Ujung jari. Beda dengan waktu sholat. Rata tumitnya. Tumitnya yang rata. Tumit belakang ya. Sebab kalau lagi sholat rata ujung jari, nanti yang jarinya telapak kakinya panjangan, ya, mengganggu barisan belakang. Dia munduran dikit. Dia munduran dikit. Akhirnya nggak rata. Nah, kalau ini yang diratakan ujung jari. Iya. Wa ya'til khalaiqu min kuburihim limauqifil hisab. Kufatan, ngurotan. Semua makhluk keluar dari kuburnya. Maksudnya semua manusia. Menuju tempat hisab yang satu. Kufat dalam keadaan tak beralas kaki. Ngurot, telanjang. Lama ahum, walawalad. Tak bawa apa-apa, harta atau anak. Kama ja'u min butuni ummahatihim. Seperti halnya saat mereka keluar dari perut ibu mereka. Asna'a wiladatihim ke dunya. Saat dilahirkan di dunia. Wa tu'radu kutubu a'malil ibad. Wa sohaifihim. Wa sohaifuhum. Ditunjukkan buku catatan amal mereka dan lembaran catatan. Bima fiha min shaghair wa kabair. Di dalamnya ada catatan dosa besar maupun kecil. Besar maupun kecil. Iya. Qalal Asadi, Imam Asadi berkata, as-saghirah maduna syirak wal kabira asyirak. Dosa besar maksudnya syirik. Syirik dengan berbagai macam bentuknya. Saghair selain syirik. Iya, selain syirik. Oke, berikutnya Pak. Qala Umar radhiyallahu anhu li Ka'b al-Ahbar, li Ka'ab al-Ahbar. Pendeta Ka'ab Ahbar Yahudi. Umar radhiyallahu an berkata kepada Ka'ab al-Ahbar, "Waihak ya Ka'ab, celaka engkau wahai Ka'ab. Hadisna min hadisil akhirah." Ceritakan kepada kami terkait akhirat. Qala na'am ya Amirul Mukminin. Ya. Idza kana yaumul qiyamah rufi'al lauhul mahfuz. Kalau datang kiamat, lauhil mahfuz rufi diangkat. Walam yabqa ahad minal khalaiq illa wa huwa yanzuru ila amalih. Tak ada satupun makhluk manusia maksudnya kecuali dia melihat amalnya. Summa yu'ta bisuhuf allati fiha amalun nas. Kemudian mereka diberikan catatan buku catatan yang tertera di dalamnya amalan-amalan manusia. Fatunsaru haulal arsh. Maka buku-buku itu ditebar di sekitar arsh. Wadhalika qauluhu ta'ala. Itulah firman Allah Ta'ala. Mawdi'al kitab fataral mujrimin musfiqin mimma fihi. Diletakkan catatan-catatan itu. Maka engkau lihat
orang-orang yang berdosa, khaifin musfiqin, pada ketakutan terhadap isi catatan. Summa yud'al mu'min, kemudian mukmin dipanggil. Wa yu'tau kitabuhu biyaminih, diberikan kitabnya dengan tangan kanan. Wa yanzuru fih, lalu dia melihat isinya. Fa iza hasanatuhu badiyatun linnas, ternyata kebaikannya nampak, ya, dia nampakkan bahkan kepada orang-orang saking senangnya. Wa huwa yaqra'u sayyi'atihi likai la yaqul, lalu dia membacakan catatan keburukannya agar dia tidak berkata, kanat li hasanat falam tuzkar wa uhibbullaha ayyuriyahu amalahu kullah, agar dia tidak berkata, nih kebaikan-kebaikanku, maksudnya catatan-catatan kebaikanku, falam tuzkar, maka tidak disebutkan. Fa ahabballaha ayyuriyahu amalahu kullah, dia ingin Allah memperlihatkan amal semuanya. Hatta izastan qasama fil kitab, kemudian ketika dia menganggap ada satu kekurangan catatan di dalam kitabnya, wajada fi akhirihi dzalika kullah, dia jumpai di akhir lembaran semuanya. Qul annahu maghfur, bahwa dia diampuni. Wa annaka min ahlil jannah, sungguhnya engkau adalah penduduk surga. Wa inda dzalika yaqbalu ila ashabihi, saat itu dia ketemu temannya, teman-teman. Yaqbalu, menghadap. Summa yaqul, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Saat itu dia berkata, orang itu yang diampuni berkata sambil ditunjukkan pada teman-teman, mereka yang diberikan catatan kitab catatannya dengan tangan kanan, lalu berkata, ha umuqra'u, nih silahkan baca bukunya. Inni zonantu anni mulaqin hisabiyah, aku memang yakin akan ketemu hari hisab ini. Coba diangkat Pak Jamal. Iya. Summa yud'a bil kafir. Habis itu orang kafir dipanggil. Wa yu'ta kitabuhu bisimalihi. Buku catatannya diberikan dengan tangan kiri. Summa yulaf. Habis itu dilipat. Fa yaj'alu min wara'i zahrihi. Dia umpetin di belakangnya. Dia jadikan kitab yang dia terima pakai tangan kiri itu di belakang. Wa yulwa unuquhu. Bukan yulwa. Wa yulwi unuqahu. Dia tundukkan unuknya, lehernya, nunduknya. Qadzalika qauluhu wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Itu dia yang diceritakan dalam ayatnya yang berbunyi, adapun mereka yang diberikan kitabnya dari belakang.
Wayanzuru fi kitabihi, dia perhatikan kitab catatannya, fa idza sayyi'atuhu badiyatin linnas. Maka kemudian keburukan, catatan-catatan keburukannya itu nampak dilihat oleh orang-orang. Wayanzuru fi hasanatihi, lalu dia melihat catatan kebaikannya. Likaila yakul, agar dia tidak berkata, afa usabu ala sayyiat, apa aku diberi pahala atas kejahatan, keburukan yang aku lakukan? Berikutnya, selesai. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran sesuai dengan temanya yang tadi kita baca. Bagaimana mulai kiamat, bagaimana kemudian dihisab, bagaimana catatan amal kita baik atau buruk dibagikan, dan bagaimana sikap para hamba saat menerima catatannya, baik atau buruk. Tak ada lain pelajaran yang bisa kita ambil kecuali memperbaiki catatan. Ya, itu intinya. Terakhir, bukan cerita fiktif. Allah yang cerita, yang maha tahu. Yang maha benar, tak pernah bohong. Gunung-gunung diterbangkan, pepohonan dicabut, gedung-gedung roboh. Maka saat itu dia mengatakan bumi nampak. Nampak apa namanya? Dia jadi kelihatan. Kita punya rumah ya, 1 hektar dirubuhin semua. Nah itu nampak. Selama ini tak nampak. Pertama ketutup pohon, ketutup gedung-gedung, ketutup gunung, ketutup aspal, ketutup beton, ketutup sungai, danau. Nanti nggak ada sungai. Semua umat berbaris. Dan memang dalam Al-Quran yang lain, saat itu para nabi memanggil umat, ummati, ummati, mana umatku. Suruh berbaris lurus, ujung jari kakinya rata. Subhanallah. Dan berikutnya tak mungkin. Al-Quran itu cerita Nabi. Mana mungkin Nabi bisa cerita tentang yang gaib. Selesai. Ya. Wah, ini menarik lagi. Kisah sujud li Adam alaihi salam. Cerita kisah. Kisah apa sujud? Kepada siapa? Kepada Adam. Siapa yang sujud? Malaikat. Kisah sujud malaikat. Malaikatnya tak disebut, diganti pakai al. Ada ma'rifah jadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Iz dimana uzkur. Ingatlah ya Muhammad, ketika kami berkata kepada malaikat, kami Allah, maf'ul qala, yakni kulna, usjudu, itu yang dikatakan. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Illa namanya istisna. Fasajadu wau mustasna minhu. Maksudnya malaikat. Mereka malaikat. Wau domir kembali kepada malaikat.
Usjudu li Adam. Fasajadu mereka. Malaikat sujud. Illa kecuali iblis. Ini yang kemudian karena tak belajar nahu, disimpulkan iblis bagian dari malaikat. Ya kan? Umpamanya ja'at tullab illa Zaidun. Mahasiswa semua datang kecuali Zaid. Kesimpulannya, Zaid bagian dari mahasiswa. Rupanya dulu kita belajar istisna, istisna ada dua. Ada namanya muttasil, bahwa mustasna minhu mustasna bagian dari mustasna minhu. Yang kedua munqati. Mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Mana contohnya? Ja'at tullab illa khadim. Mahasiswa udah datang semua kecuali pembantu. Ya, pembantu sekolah. Dia belum datang. Pembantu bukan bagian dari tulab. Itu namanya munqati. Ini begitu. Lalu keraguan mereka yang ragu ditepis oleh ayat berikutnya. Kana minal jinni. Iblis itu, karena itu iblis maksudnya dia golongan jin. Golongan jin jadinya. Fafasaka an amri rabbih. Kemudian dia membantah perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Lalu Allah bilang kepada kita, apakah kalian semua akan jadikan si iblis dan keturunannya, berarti dia punya keturunan, aulia sebagai penolong selain aku. Wahum lakum adu, padahal mereka, kembalinya aulia kembalinya ke iblis dan zuriyahnya. Mereka itu musuh bagi kalian. Bi'salil zalimina badala. Kalau saja ada yang memohon pertolongan kepada iblis dan keturunannya, maka itu adalah perbuatan zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan permintaan tolong seharusnya kepada Allah, tapi bukan kepada Allah. Zalim. Kalau zalim, bi'salil zalimina badala. Maka Allah akan memberikan ganti yang paling buruk. Ganti tempat nanti bagi orang-orang yang zalim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Aku tidak bersaksi kepada mereka terkait penciptaan langit dan bumi, juga terkait penciptaan diri mereka. Wa ma kuntu, dan aku, Allah maksudnya, tidak menjadikan orang-orang yang sesat abuda sebagai pegangan. Wa yauma yaqulu nadu syurakaiyalladzina za'amtum. Wa yauma ay uzkur yauma. Ingatlah suatu hari di mana dia berkata, Allah berkata, nadu, nadi, nadia, nadu, panggillah sekutu, sekutu yang engkau jadikan buatku, jadi sekutu-sekutuku. Alladzina za'amtum, yang kalian yakini.
Fada'auhum, panggil mereka. Falam yastajibu lahum, pasti mereka tak menjawab. Wa ja'alna bainahum maubiqa, kami jadikan di antara mereka tempat-tempat, tempat kekal di neraka. Wara'al mujrimuna nara, diperlihatkan api neraka kepada orang-orang yang berdosa. Fazannu annahum waqi'uha, mereka yakin akan jatuh ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifah, tidak ada tempat lari ya anha dari jahanam, dari annar. Ya, terjemahan bebas. Berikutnya, qiraat bi'sa wa qara'a waras wa susi wa hamzah mauqifan waqfan waqaf bi's wa yawma yaqul wa qara'a hamzah yawma naqul. Al-i'rab kana minal jinni hal bil idmar qad bi idmari qad. Kana minal jinni, kedudukan i'rabnya hal dengan menyembunyikan qad. Wastinaf lit ta'lil, malahu lam yasjud, seolah dikatakan kenapa tidak sujud si iblis. Wakilah kana minal jinni, kana minal jinni. Ini harus ngecas dulu. Iya, kenapa nggak sujud? Karena minal jinni, sebab dia bukan malaikat, dia jin, ya. Bi'sa lidzalimina badala fa'il bi'sa mudmar fiha. Bi'sa namanya fi'il jamid. Cuma dua. Bi'sa menikmah. Ya ada fa'ilnya. Bi'sa syarobu. Syarobu fa'il. Jumlah fi'il fa'il jadi mubtada. Iya. Bi'sa mudmar fiha. Fa'il bi'sa domir di dalamnya. Huwa. Badala tamyiz. Mufassir lidzalikal mudmar, yang menafsirkan domir yang tersembunyi, itu badal. Ai bi'sal badalu lidzalimina zurriyat iblis. Ganti paling jelek bagi orang-orang yang zolim adalah turunan iblis. Maksudnya. Dulu saat malaikat disuruh sujud, dia sujud, yang nggak mau sujud iblis. Nah, berikutnya ketika ada hamba-hamba Allah disuruh taat, nggak mau taat, turunan iblis. Tuh dari sejak dulu udah ada istilah turunan iblis. Fir'aun mah sudah nggak ada
Turunannya ada nggak? Gitu. Turunan Fir'aun. Si Korun udah nggak ada. Turunannya banyak. Ya, si Haman udah nggak ada. Turunannya banyak. Ini menegaskan bahwa ketika Allah cerita tentang tokoh dalam Al-Quran, maksudnya adalah wataknya. Watak Fir'aun ada. Watak iblis saja ada. Watak setan aja ada. Sukanya kebatilan. Ya, kemunafikan. Itu maksudnya. Lidzalimin fasl baina bi'sa wa man tasaba bihi wastadalla bihi al-mubarid ala jawazil fasli baina fi'li ta'ajjub wa man tasaba bihi fi nahwi qawlihi ma ahsanal yawma zaidan. Lidzalimin bi'sa lidzalimin ini disebut pasal. Pasal pemisah antara bi'sa sama fa'ilnya. Sama yang dinasobkan, yaitu badala. Imam Mubarid, itu Mubarid, berdalil boleh fasal antara fi'il ta'ajub wa man tasaba bihi dan makmulnya yang dinasobkan seperti ma'ahsanal yauma zaidan. Tadinya ma'ahsana zaidan. Ahsana ma'nya ta'ajub, ahsana fi'il madhi. Fa'ilnya domir mustatir wujuban. Kembali kepada ma, zaidan, maf'ul. Itu tadi yang dinasabkan. Jadi dipisah sama al-yauma. Boleh. Iya. Wal maksudu bid apa ini? Bizam zuriyat iblis. Betapapun polanya ta'ajub, tapi pakai fi'ilnya bisa, maka maksudnya adalah mencela, menghina. Siapa yang dicela? Zuriat iblis, turunan iblis. Ya, iblis itu jin. Jin ada dua bentuknya, bentuk iblis, bentuk jin sama bentuk manusia. Sifatnya sama, mengajak kepada kedurhakaan. Wa huzifa lidalalatil hal alaihi. Kemudian dibuang si apa ini? Zuriyahnya, zuriyah iblis. Karena menunjukkan hal. Iya. Berikutnya Pak. Robin. Iya. Mana deh? Balaghah. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Alhamza lil inkar wa ta'jib. Ta'jib ta'ajub. Istifham lil inkar. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Kalau sudah diimpokan siapa iblis yaitu jin saat tak mau sujud kepada Adam, maka yang berikutnya adalah turunannya. Allah berkata jelek sekali. Itu namanya apa lil inkar. Afatattakhizunahu. Apakah engkau akan menjadikan iblis dan keturunannya gitu. Ya, yang dikaji aspek balago di sini istifham, istifhamnya lil inkar. Kalau ada orang yang menjadikan jin dan turunannya sebagai penolong, jelek sekali. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu namanya mengingkar. Sekarang ada. Ya, di Indonesia sekarang ini pertama aneh nggak punya ibu kota. Yang kedua presidennya dua. Coba. Ya betul tidak?
Jadi udah iblis sama turunannya menjadi presiden. Selesai. Al-mufradat al-lughawiyah, kosakata. Wa ilqulna lil malaikah ay uzkurtu. Iz artinya uzkur. Usjudu li adama sujud inhina. Sujudnya bukan sujud seperti sujud sholat, tapi membungkuk. Membungkuk simbol hormat. Simbol kita juga begitu. Ada orang pejabat datang membungkuk. Lebih dari itu di sini disebutkan tahiyatan wa ikraman. Ucapan salam dan penghormatan kepadanya, kepada Adam. I'tirafan bifadlihi, mengakui kelebihan Adam. Allah informasikan kepada alam semesta termasuk manusia, malaikat, jin. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat respon, ataj'alu fiha ayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Bukan cuma respon, tapi pengen. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wah, ini harus dilawan pakai argumentasi juga. Apa berikutnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diajarin nama-nama ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum. Ilmu itu nama-nama. Nama-nama itu pasti kasih oleh Allah kepada Adam, disodorin. Sodorin kepada malaikat. Adam bilang, ambiuni bi asma'i haula. Ini apa nih? Gak ada yang tahu. Ini apa? Ini apa? Gak jawab. Lalu dia memuji Allah. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak tahu apa-apa. Baru suruh sujud. Sujudnya membungkuk. Tanda salam pengakuan bahwa dia tidak punya apa-apa. Tak jauh beda dengan sikap tunduk kita, itu pengakuan bukan sujud. Pengakuan terhadap Adam sekaligus terhadap Allah. Apanya yang diakui? I'tirafan bifadlihi, kelebihan. Waqad takarrara al-amru bis-sujud li Adam fi mawadi. Banyak diulang perintah sujud di banyak tempat. Sujud pada Adam. Likaunihi muqaddaman. Karena Adam itu dia likaunihi muqaddimatan lil umuril maksud bayanuha fitilkal muhal. Fitilkal muhal, nah. Bukan mahal, ini muhal. Karena Adam bukan muqaddamah, muqaddimah. Menjadi awal segala urusan yang dimaksud untuk dijelaskan. Paham maksudnya? Banyak perintah sujud kepada Adam disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena dia adalah awal kisah segala persoalan yang akan dijelaskan oleh Allah dalam kehidupan, bukan cuma dunia, tapi juga akhirat. Wahuna lamma syana Allahu ta'ala alal muftakhirin bi amwalihim. Di sini Allah menganggap sengit
keterlaluan, keji. Siapa itu yang dianggap keji? Al-muftakhirin, orang-orang yang sombong, bi amwalihim, dengan uang mereka yang tak berseri, bukan juta miliar, triliun. Sekarang miliar udah kecil nilainya. Triliunan. Wastakbaha sani ahum. Dan Allah menganggap jelek kesombongan mereka yang mereka lakukan. Qarrara anna dzalika min sunani iblis. Allah menetapkan, menjelaskan itu adalah kebiasaannya si iblis, sifat-sifatnya si iblis. Sudah menjadi jelas. Iblis maksudnya diceritakan wataknya. Jangan kayak begitu. Sombong tuh watak iblis. Nggak mau tunduk sama Allah. Nggak masuk iman. Nggak mau bayar zakat yang udah iman. Nggak mau. Itu kan dari Allah. Dia jawab, enggak, ini hasil usaha saya. Saya punya proyek, saya beli murah, saya jual mahal. Itu karena saya punya jabatan, saya kasih karpet merah mereka. Saya dapat dari saya. Cara curang. Jelek kali. Apanya yang jelek? Watak. Yang kedua, perbuatan. Serupa dengan perbuatan iblis. Illa iblis kana minal jinni. Idza tubiral jinnu nau'an minal malaikah fal istisna muttasil. Ini tadi yang dijelaskan. Kalau saja ada yang memahami jin bagian dari malaikat, maka istisnanya muttasil. Wa illa fahuwa istisna munqati. Kalau tidak, berarti istisnanya munqati. Paham? Ada yang muttasil, menganggapnya muttasil munqati. Tapi kemudian dimenangkan yang munqati. Apa itu? Ayat berikutnya kana minal jinni. Ya. Wa iblis abul jin. Iblis itu bapaknya jin. Falahu zurriyah. Punya turunan. Wal malaikah la zurriyata lahum. Ini dia argumentasinya. Malaikat enggak punya turunan. Dia enggak punya nafsu. Jin memang isinya nafsu. Fafasaqa an amri rabbi. Kharaja an ta'at. Fasik. Enggak mau taat. Fasik itu fasik. Ya. Kharaja an ta'ati rabbih, keluar dari taat kepada Allah, au amma amarahu bihi rabbuh, atau perintah Allah. Bitarkis sujud, yaitu tidak mau sujud. Baru buat kita, afatattakhizunahu wa zurriyatahu, al-khitab li Adam wa zurriyatihi. Ditujukan kepada kita sebagai turunan Adam. Walha fil maudi'ain li iblis. Afatattakhizunahu tuha. Zurriyatahu tuha. Maksudnya iblis. Wa zurriyah. Tolong diangkat Pak Jamal. Aulan. Al-aulad. Awil atba. Pengikut. Anak atau pengikut. Semuanya ada si A. Mbahnya mbah. Presiden. Yang dulu atau yang sekarang. Bisa. Itu dikelompokkan kepada zuriyah. Karena ngikut. Karena taat. Ya, dalam budaya kita juga begitu. Pro kontra. Iya. Pengikut. Pengikut si Anu. Iya. Ali iblis. Wasammahum zuriyah majazan.
Mereka-mereka itu yang ngikut sama iblis, wataknya, sifatnya disebut turunan dalam pengertian majaz. Bukan berarti dilahirkan dari iblis. Majaz dalam dulu, untung kita udah belajar. Aulia min duni tuti'unahum. Aulia maksudnya penolong. Taat, ya, taat kepada keinginan iblis. Ada kebayang di diri kita ada iblis apa enggak? Ada. Kenapa? Karena punya tunggangan. Mana tunggangan iblis pada manusia? Nafsu. Itu tunggangan dia. Naik kuda. Cepat sekali. Dipercepat oleh jabatan, kekayaan. Maka larinya cepat. Ya. Terus dia buat kebijakan sebagai keputusan jabatannya sebagai presiden. Maka luar biasa dampaknya kepada seluruh negeri. Tuh ya, luar biasa. Kok begitu cepat pengaruh iblis? Iya, karena dia punya tunggangan luar biasa, yaitu nafsu. Ya, pas dia punya jabatan, tunggangan itu, tunggangan jabatan. Coba, akhirnya daya dobraknya, daya rusaknya sekarang lagi terjadi. Hmm. Aulia min duni tuti'unahu. Adu a'da musuh. Wal adu yutlaku alal wahid wal jama'. Adu maknanya bisa mufrad bisa jama'. Bisa lidzalimina badala iblis wa zurriyatuhu fi ito'atihim. Bisa alangkah buruknya. Mereka yang menjadikan iblis wali namanya zolim. Dia ganti yang harusnya ditaat adalah Allah, tapi dia taat kepada iblis, di mana tunggangannya adalah nafsu, didukung oleh pangkat, jabatan, dan harta. Itu dijadikan ganti. Ya, seharusnya taat kepada Allah, taat kepada itu ganti maksudnya. Wa zurriyatu fi itaatihi, taat. Dia taat kepada turunan iblis. Sebagai ganti itu atillah, ganti taat kepada Allah. Artinya maksudnya seharusnya taat kepada Allah, diganti taat kepada iblis. Itu luar biasa. Luar biasa, apalagi dunia politik sekarang. Rakyat udah, waduh, udah nggak bisa dianalisis. Nggak ada yang menganalisis. Karena kita membenarkan, mengesahkan hasil pemilu yang ada, notabene curang, itu udah menyetop kekritisan kita. Beban untuk mengkritis. Udah kagak diutuk-utuk lagi. Seperti dalam kaidah, kesalahan kalau dianggap benar, maka dia menjadi kebenaran. Ya. Kebatilan ketika didiamkan, dia menjadi hak. Hak kalau benar itu. Padahal hasilnya cuma 35%. Hasil apa namanya? Pilpres. Bukan 58. Ya. Tapi dalam kondisi terpaksa, iya dah nggak apa-apa. Seolah gitu berkata, zaman berkata. Oke, kita tuh ma ashhadtuhum ai iblis wa zurriyatuhu. Aku tak bersaksi kepada mereka, kepada iblis, kepada turunan. Wala khalqa anfusihim. Ai lam ahdur. Oh, ahdur ya. Lam ahdur. Ba'dahum khalqa ba'd.
Asyhada ini maksudnya berada. Menyaksikan. Kan berada. Saya berilustrasi contoh lain terkait puasa Ramadan. Faman syahida minkumus syahro. Syahida itu artinya hadir di tempat. Maksudnya datang Ramadan kita tidak dalam keadaan sapar. Hadir namanya. Bahasa Al-Quran. Faman syahida. Nah ini ketemu. Ma asyhadtuhum. Aku tidak menghadiri. Tidak menghadiri secara batinnya. Saat menciptakan si iblis dan keturunannya. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Dan aku tidak menjadikan mereka turunannya yang sesat itu sebagai pegangan, yaitu syaitan. Mudillin syaitan. Nah, dulu udah pernah dijelaskan terkait jin dan setan. Aduda awana, penolong. Wal addu fil asli ma bainal mirfaq ilal katif. Adud pada mulanya artinya spear antara sikut dan pundak. Kalau siapa itu adik Rai sebagai binaragawan, lihat spearnya luar biasa. Mereka juga para olahragawan, spearnya itu adud. Dia yang menolong bisa mengangkat berat. Nah, maka di sini diartikan penolong. Wa yusta'malu bimaknal mu'in. Kata adud digunakan dalam makna mu'in penolong. Kalian wa nahwiha. Seperti tangan dan yang lainnya. Wa huwal muradu huna. Ini dia yang dimaksud. Ai lam asta'in bisyayatin fil khalqi. Aku tidak minta tolong kepada para setan dalam berinteraksi dengan makhluk. Fakaifa tuti'unahum? Fakaifa tuti'unahum? Tapi bagaimana mungkin engkau bisa taat kepada mereka? Wa huwa radd. Ini adalah jawaban littikhazihim auliya min dunillah. Jawaban atau bantahan boleh. Terhadap karena mereka menjadikan para penolong selain Allah. Suraka lahu fil ibadah. Yaitu menjadi sekutu dalam ibadah. Jadi cerita tentang setan dalam konteks ibadah tak lain adalah nafsu. Nafsu. Allahu Akbar takbiratul ihram. Terus sudah pikiran yang dikendalikan oleh nafsunya bukan ingat kepada Allah. Ingat kepada lain selain Allah. Tuh. Itu saja udah masuk teguran di sini. Afatat takhizunahu. Mana tadi? Ya. Wa zurriyatahu. Ya. Berarti mengambil menjadikan mereka sebagai penolong selain Allah. Contoh kecil itu. Ya, pilih. Fa inna istihqaqal ibadah min tawabi'il khaliqiyah. Nah, ini menarik. Keberhakan seseorang diibadahi itu gitu jadi bagian dari akibat men, eh, memposisikan dia sebagai kholik. Udah paham? Pada siapa ibadah? Kepada Allah. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Ya, bagian dari dampak sifat ke menciptakan itu menuntut ibadah.
Menciptakan apa? Bukan menciptakan diri kita saja atau alam semesta, tapi menciptakan organ batin kita. Ada pikiran, ada hati. Dia yang menciptakan. Maka ibadah harus ditujukan kepada yang menciptakan semua itu. Itu namanya istihqaq al-ibadah. Si Allah menjadi berhak diibadahi. Kenapa? Min tawabi'il khaliqiyah. Bagian dari dia sebagai pencipta. Iya. Terus wawada'al mudillin maudi'ad dhamir zamman lahum. Bukan wado'a. Wawad'ul mudillin. Lalu Allah menyebut mudillin dalam ayatnya ma kuntu muttakhidal mudillin maudi'ad dhamir zamman lahum. Ya, sebagai celaan. Celak, jelek kali itu. Wastib'adan lil i'tidad bihi. Agar memposisikannya, mensisikan mudillin, setan, dan zuriyahnya jauh ya dari apa? Dari dijadikannya sebagai pegangan. Itu kalau memaknai harfiahnya. Ya, mereka-mereka disebut mudillin, maksudnya nyesat. Orang sesat tambah ke sana, tambah sesat, tambah jauh, tambah jauh. Jauhin dia, jangan pada minta tolong, langsung atau tidak langsung. Tidak langsung ya lewat para dukun. Wa yauma yaqulu uzkur. Tuh tadi. Ada feeling ini uzkur. Yauma yaqulu. Nadu surokaiya al-ausan. Berhala dan lain-lainnya. Walladzina za'amtum annahum syurakai. Yaitu mereka-mereka yang kalian anggap sebagai sekutuku. Wa syufa'aukum. Dan yang memberi syafaat kepada kalian. Liyamna'ukum min azabi, agar kalian tidak diazab, tidak disentuh dengan azabku. Wa idhafatus syuraka, coba diangkat dikit nih. Mengidhafatkan syuraka ala za'mihim litaubih. Taubih artinya menjelekkan. Ya. Fada'auhum panaduhum lil istighosah. Karena kalian menjadikan para iblis dan keturunannya sebagai penolong, terus kalian berdoa kepada mereka. Manggil-manggil untuk minta tolong. Falam yastajibu lahum. Tak merespon. Falam yugitsu, tak memberi pertolongan. Aulam yujibu, tidak merespon. Wa ja'alna bainahum bainal ausan wa abidin. Maka kami jadikan antara si berhala dan penyembahnya, au bainal kufar wa alihatim, atau antara orang kafir dan para tuhan mereka, mau biko mahlak, kebinasaan, yastarikuna fihi, ya, di mana mereka terlibat di dalamnya. Apa itu kebinasaannya? Wa huwan nar, neraka. Awadin min audiyati jahannam, atau ada lembah dari sekian lembah yang ada di jahannam. Yuhlakuna fihi jami'ah, dibinasakan mereka semua. Au hajizan bainahum, atau mereka-mereka dijadikan dinding di neraka. Fazannu, maka mereka yakin annahum waqi'uha, mereka pasti masuk. Ay waqi'una fiha, mereka pasti masuk ke jahannam. Wadakhiluha, oh masuk.
masrifa ma'dilan au makanan yang sorifuna fi. Mereka nggak dapat ke tempat lari dari jahanam. Shadaqallahul azim. Nah, mudah-mudahan ada yang ketangkep. Mudah-mudahan melekat dalam gambaran kita terkait awal kiamat, huru hara kiamat, hisab, dan akhirnya jahanam. Silakan Pak Jamal. Baik, Ustaz. Terima kasih. Kita buka kesempatan. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau yang ingin disampaikan. Silakan, Ibu, Bapak. Silakan Bu Ika, Bu, Ibu Abdi Assalamualaikum Surga. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah, silakan. Eh, ya, itu kalau pada saat kita sholat, itu kan bukan kita sengaja yang tadi dikatakan tiba-tiba ingat apa gitu. Iya. Terus di saat kita ingat apa itu apa langkah kita yang harus kita kembali semula untuk tetap kepada Allah. Apa langkahnya ya? Iya, maksudnya apa yang harus kita kembalikan batin kita untuk terus mengingat kepada Allah gitu. Ah, bagus sekali nih. Ini mau cerita pengalaman. Juga semuanya kali. Ya kalau saya sendiri ya, ya udah pokoknya ingin berubah biar tidak ingat apa-apa. Jadi Imam Ghazali di dalam bukunya Asrarus Sholah membantu kita. Membantu apa? Bantu kekhusyuan sholat. Terkait dengan yang ditanyakan, poin yang si Imam Ghazali sebutkan. Kalau itu terjadi pada rakaat pertama, kembali sadar, rakaat kedua harus menang. Gitu. Rakaat kedua kalah. Rakaat ketiga harus menang. Umpamanya yang 3 rakaat masjid. Rakaat ketiga masih terbisikin juga. Sama hal seperti itu. Maka nanti ketika tasyahud harus menang. Yaitu saat asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang ada dalam hati, ya Allah Allah, maafkan ketidakkhusyuan. Ya Allah sempurnakan segala kekurangan. Nah, ketika terkoneksi saat tasahud dan jangan salam dulu kata-kata hati kita itu, terus eh, akan dianugerahkan oleh Allah ketenangan. Alhamdulillah, baru salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Gitu. Jadi memang terus mendeteksi setiap gerak-gerik bacaan dan rokaat yang dilewati harus menang, harus menang. Begitu bahasa dia. Iya. Dan terakhir ketika syahadat, pusatkan konsentrasi sambil mengingat kekurangan yang tadi pada rokaat pertama, kedua, dan ketiga. Bahasanya tinggal diformulasikan. Sempurnakan kekurangan, ketidakkhusyuan. Gitu. Allah alam bisawab. ya Iya. terima kasih Ustaz. Iya. Emang yang diingat Bu Aisyah apa? Tahu dia ingat itu kali. Baik, yang lainnya silakan. Hmm. Tidak ada, Ustaz ya. Bu Hilwani juga. Halo Bu Hilwani. Ya Ustadz, nyimak Ustadz. Ada yang mau disampaikan? Nggak Ustadz, nyimak aja nyimak. Baik. Iya, bolanya mau udah khusuk wajah mah nggak ada yang ditanya. Iya, makanya. Luar Iya. biasa beliau ya kan.
Baik, terima kasih Ustaz dan ibu-ibu semua yang sudah Amin, pada amin. kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah wawasan, ilmu, serta keimanan kita. Mari kita sempurnakan kajian ini dengan baca kafaratul majalis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur Ustaz. wabarakatuh. Terima Ya, kasih Ustaz.